530. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil dzikri wal hasfi alaih. Keutamaan zikir dan anjuran untuk banyak berzikir. Hadis ke 11. Kalau sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari muhajirin, para sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah. Mereka datang dengan tidak banyak membawa bekal, atau pindah dari Mekah umumnya mereka hanya bekal sepanjang perjalanan, sehingga ketika sampai Madinah mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan mereka menjadi fuqara. Nah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan tujuan apa yang mereka inginkan. Faqalu, maka mereka berkata, zahaba ahlud dusur, bid darajatil ula wan na'imil muqim. Zahaba, telah berangkat sapa ahlud dusur, orang-orang yang mempunyai harta banyak, orang-orang kaya disebut ahlud dusur. Mereka pergi di darajatil ula, dengan derajat yang al-ula, yang tinggi. Ini sesuatu yang sangat manusiawi. Orang biasanya asal duitnya banyak pasti apa? Banyak yang menghormati. Dol, asal punya banyak duit, asal orang ketemu ngaku temennya, asal ketemu ngaku sahabatnya, ngaku saudaranya. Dol, orang apa? Orang kaya, gitu kan? Tapi kalau yang datang orang miskin, ya udah kenalin siapa saya, aduh maaf saya nggak kenal loh, nggak kenal, kenal pun pura-pura nggak kenal. Inilah nasibnya orang miskin ya. Bukan hanya sekedar di dunia, ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Kenapa kira-kira? Karena mereka banyak beramal dengan hartanya. Zakat mereka bisa, betul? Sedekah mereka bisa, betul? Mau ada yang bangun masjid, ikut apa? Nah, ikut wakaf. Bahkan kalau perlu namanya paling tinggi, paling banyak. Nah, ad-darajatul ula wan na'imil muqim, dan mereka mendapat kenikmatan yang tetap.
Mau beli apa bisa, pengen beli baju bisa, pengen beli sepatu bisa, pengen beli tas bisa, apa yang dikepenginin bisa. Nikmat. Yusalluna, mereka sholat kama nusalli, sebagaimana kami sholat. Ya, kalau kami sholat 5 waktu berjamaah, mereka juga sama. Kalau kami sholat sunnah rawatib, mereka juga rawatib. Kalau kami sholat lahir, sholat malam, sholat tahajud, mereka juga sholat tahajud. Wa yasumun, dan mereka pun puasa kama nasum, seperti yang kami pun puasa. Kalau Ramadan kami berpuasa, mereka juga puasa. Ada yang puasa Senin Kemis, mereka pun puasa Senin Kemis. Ada yang kami puasa Daud, mereka puasa Daud lah. Walahum fadlun, walahum, mereka mempunyai fadlun, keutamaan, min amwal, dari harta-harta. Kalau urusan ibadah mereka bisa sama, tapi kalau urusan duit kami sama apa tidak? Tidak. Mereka punya duit, kami tidak. Mereka bisa sedekah, kami menerima sedekah. Tidak? Sehingga siapa yang lebih utama? Orang kaya miskin? Yang kaya miskin? Karena orang yang kaya mereka bisa beramal dengan harta dan badannya. Kalau orang miskin hanya bisa hanya beramal dengan badannya, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Hal yang bisa dilakukan oleh orang miskin bisa dilakukan oleh orang, tapi apa yang dilakukan oleh orang kaya belum tentu bisa dilakukan oleh orang. Inilah yang dikeluhkan oleh para sahabat dari mana? Dari mana? Wajib. Kenapa? Mereka punya keutamaan lebih. Apa saja keutamaannya? Ya hujun, mereka bisa berangkat haji. Nah kami cuman ngiring tok. Ya, kalau ada orang kaya mau berangkat haji, kami datang, ya, ikut melaksanakan ikut kegiatan ada syukuran atau ada ya, ada pelepasan, walimatus safar. Ya lumayan lah ya, datang bisa dapat makan gratis ya. Tapi kan hanya bisa ngantar, bukan hanya ngantar, suruh doain lagi, ya kan. Wa ya'tamiruna, dan mereka pun bisa melaksanakan wa yujahiduna, dan mereka pun berangkat jihad. Kenapa? Punya kendaraan, apalagi punya uang bekal, buat bekal. Punya apa lagi? Senjatanya. Lah kami senjatanya nggak punya, ya. Yang lain punya senapan, lah kami cuma punya panah, gitu. Yang lain punya kendaraan, ya, lapis baja, lah saya cuma punya sepeda, gimana bisa buat perang? Wa yatasaddaqun, dan mereka pun bisa bersedekah. Orang kaya sedekah, lah saya jadi penerima sedekah, ya kan?
Orang kaya bisa jadi muzaki, lah saya cuma jadi mustaq. Nah inilah yang dikeluhkan oleh sahabat dari Muhajirin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka beliau bersabda. Nah sekarang begini saja kata Nabi. Ala u'allimukum, maukah aku ajarkan kepada kalian syai'an, sesuatu. Makanya fokus, udah lewat garutannya. Saya ajarkan kepada kalian syai'an, sesuatu tudriku nabihi, yang kalian bisa menyusul. Nah, gitu aja. Ya, tudrikun bisa menyusul bihi, dengan sesuatu itu. Man sabaqakum, orang yang mendahului kalian. Nah, mau gak saya ajarkan kepada kalian satu amalan, ya, dengan amalan itu kalau kalian lakukan maka kalian akan bisa menyusul teman-teman kalian yang sudah berangkat duluan. Bukan berangkat haji, tapi berangkat membawa kebaikan amal. Apa kata Rasul? Wa tasbikuna bihi, dan kalian akan tasbikuna bihi, akan menyalip man ba'dakum, orang-orang yang setelah kalian. Artinya kalian akan jauh melesat meninggalkan orang-orang yang di belakang. Yang di depan bisa disalib, yang di belakang makin ditinggalkan. Di belakang disalib. Wala yakunu, dan tidak ada sapa ahadun, seorang pun, afdala, yang lebih utama, lebih mulia, minkum, di antara kalian. Kalau kalian mau mengamalkan tips yang saya ajarkan nanti, tidak ada yang bisa menyamai illa man sona'a, kecuali orang yang berbuat, yang mau melakukan mislama sona'tum, seperti ma sona'tum, apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada yang bisa nyalip kalian kecuali dia itu bisa melakukan seperti yang kalian lakukan. Nah, ada tawaran yang sangat luar biasa ini. Bisa nyalip yang di depan dan makin meninggalkan yang di belakang. Memang ini amal ini selalu ke depan. Jadi selalu ke depan berarti. Maka ketika Nabi menawarkan sesuatu yang sangat istimewa, qalu, maka mereka pun menjawab, bala ya Rasulullah, pasti wahai Rasulullah. Maksudnya kami mau. Siapa yang tidak mau, ya, diberi amalan yang bisa nyalip orang-orang yang sudah mendahului dan meninggalkan mereka yang di belakang. Qala, maka Nabi menjawab, apa amalan yang istimewa itu? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin.
Tusabbihun membaca tasbih. Wa tuhammidun dan membaca tahmid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah salasan wa salasin 30. Wa tuhammiduna dan kau baca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah salasan 30. Wa tukabbiruna dan kau baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar salasan 30. Kapan dibacanya? Khalfa kulli sholatin. Nah, setelah selesai setiap sholat. Khalfa kulli sholat. Nah, khalfa kulli sholat. Setiap selesai setiap sholat. Berarti sholat apa? Setiap sholat maghrib, berasa maghrib isya. Kalau khalfa kulli sholat berarti setiap selesai habis sholat fardu baca, habis sholat sunnah baca, ya, habis sholat rawatib baca. Kenapa Nabi katakan khalfa kulli sholat? Setiap selesai minimal kalau sholat fardu. Baca itu 33 tahmid, 33 tasbih, 33. Qala Abu Salih, maka Abu Salih berkata, siapa Abu Salih itu? Ar-rawi an Abi Hurairah, orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Berarti tingkatannya apa? Tabi'in. Abu Saleh kemudian berkata, kata dari Rasul, lama su'ila, ketika ditanya an kaifiyati dzikrihin, tentang tata cara zikir mereka. Yaqul, qala, dia berkata, yaqulu, Nabi mengatakan, Nabi berzikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar hatta yakuna minhun, sehingga ada di antara mereka kullihin, ya, dari tiga ini itu seluruhnya salasan wa salasin 33. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya semuanya berapa? 99. Yang satu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti kena berapa? 100. Nah, kalau sudah baca ini, ya kan? Inilah yang Rasulullah SAW sebutkan, kamu akan bisa menyalip siapapun yang mendahuluimu, meskipun mereka datang kepada Allah dengan banyak amal, banyak ibadah. Wazada Muslim, kemudian Imam Muslim, kalau ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau untuk riwayat Muslim saja ada tambahan, bukan hanya ini tok. Faraja'a, maka pulang kembali fuqara'ul muhajirina, orang-orang fakir dari muhajirin. Mereka
pulang dengan sangat percaya diri. Ternyata untuk bisa nyalip ahlu dusur itu gampang. Nggak harus pakai apa? Duit, nggak harus kaya, cukup baca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 tak salib besok. Tetapi kemudian ya, ketika mereka melakukan hal yang anjurkan oleh Rasul, akhirnya mereka datang lagi kepada Rasul. Apa kata mereka? Faqalu, maka mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Wahai Rasul, sami'a, dengar, ikhwanuna, saudara-saudara kami, ahlul amwal, yang banyak harta. Artinya apa? Ya Rasul, setelah kau ajarkan kepada saya amalan yang bisa nyalip ahlul amwal, ternyata mereka pun juga ikutan. Kami baca tasbih, mereka tasbih. Kami baca tahmid, mereka tahmid. Kami baca takbir, mereka. Nah, terus apa yang bisa nyanyi? Apa kemudian kata Rasul? Jadi fafa'alu, ketika mereka mengetahui, saudara-saudara kami yang ahlul amwal, mereka tahu ya, bima fa'alna, dengan apa yang kami amalkan. Fafa'alu, kemudian mereka pun melakukan mislahu, seperti itu juga. Ya Rasul, bagaimana kami bisa nyalip mereka? Kalau amaliyah lisan, amaliyah badan yang kami lakukan, mereka pun ikut apa? Sedangkan mereka punya amal harta, punya amal dari maliyahnya. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Ya sudah, akhirnya begitu kan? Suruh ngapain? Ya sudah, itulah karunia Allah. Dzalika fadlullah. Karunia Allah itu yu'tihi, Allah berikan mayyasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dikasih semua pada yang dikehendaki kaya semua apa tidak? Tidak. Kekayaan hanya diberikan kepada sebagian. Mereka orang-orang yang beriman, orang yang salih, akhirnya mereka mendapatkan keutamaan yang double berlipat. Ya amal jasmaninya, ya amal apa? Maliyahnya. Sementara orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya amal, hanya bisa beramal jasmani dan rohani, gitu. Ya. Nah, sehingga ya, kalau ada orang yang dikaruniai harta kok dia baik, makanya Rasul kemudian membolehkan kita supaya apa? Hasad. Boleh apa? Tapi tidak sembarang hasad. Ini hanya hasad dari pengertian bahasa. Apa itu? Iri kepengin. Ya kan? La hasada illa li salasi. Enggak boleh hasad kecuali 3 orang yang boleh dihasadi. 1, rajulun atahullahu ilman, orang yang diberi ilmu kemudian dia amalkan dan dia sebarkan. Luar biasa. Mengajarkan saja mengamalkan saja sudah
pahalanya besar, apalagi mengajarkan. Bagaimana kalau maunya ngajar tapi tidak mau amalkan? Itu namanya ya jarkoni. Maunya ngajar tapi nggak mau ngelakon, gitu loh. Namanya jar. Bagaimana itu? Wala, ya kan? Nah, apa? Lima ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa artinya? Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapain kamu bicara, ngomong, ngajar, mulang lah. Wala apa? La taqtab lima la taf'alun, tapi tidak mau mengerjakan. Kaburomatan. Apa? Dosanya sangat besar. Ya, indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gitu Pak Iman, paham? Jadi kalau bisanya ngajari tapi tidak mau nyontoni, tidak mau amalkan, gitu. Jarkoni namanya. Apa artinya jarkoni? Gitu ya. Jadi yang mau ngajar harus dia mengamal dan menjadi contoh. Karena apa? Pahalanya nanti berlipat-lipat. Jadi kalau sampai dia melakukan sebagian, ya dosanya besar. Hasad, ya kan? Boleh. Satu yang pertama apa tadi? Orangnya tapi dia mengamalkan dan mengajar. Yang kedua apa? Rajulun, seseorang atahullahu malan, ya kan? Orang yang diberi harta, kaya, tapi dengan hartanya dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Zakatnya iya, infaknya iya, sedekahnya iya, jariahnya iya. Nah, inilah ya yang kita boleh apa? Iri. Yang ketiga apa? Rajulun seseorang yang kemudian atahullahu ilmu sudah, terus harta sudah, terus umur yang tapi dihabiskan waktunya, diisi waktunya untuk. Kalau kita iri dengan orang-orang seperti itu, nanti kita akan mendapatkan pahala yang sama. Iri saja. Kalau ada orang, ya Allah, ya kok dia hartanya banyak tapi rajin apa? Ibadahnya iya, sodakohnya iya. Ya Allah, kalau kau berikan saya seperti dia, maka saya akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka kamu akan mendapatkan apa? Pahala. Sama. Enak kan? Enak kan? Kamu tidak perlu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, tapi kamu mendapatkan pahala yang sama. Enak kan jadi orang miskin? Loh. Enak mau? Enak mau enggak? Antara enak dengan enggak enak maksudnya. Ya. Ad-dusur itu siapa? Terus apa lagi? Ya dikafatullah. Ad-dusur itu apa? Disediakan jam'u tasrin. Jamak daripada kata dasar bi fathil dali dengan fathah dal. Wa iskani sa'das al-musallasa. Siapa itu al-dusur? Yaitu orang yang al-malul kasir, orang yang hartanya
Asani asyar yang ke-12, wa anhu dan darinya ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, hikmahnya tadi apa? Hikmahnya apa tadi? Kalaupun tidak kaya, maka kejarlah amal seperti orang kaya. Apa di situ tadi? Apa? Tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 setiap selesai. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, jangan sampai duit enggak punya dikir males. Ya kan? Ya miskin apa? Akut. Miskin akut ya. Miskin berlipat itu kan, ya. Amal dengan harta tidak, amal dengan apa? Dengan fisik atau dengan jasmani tidak. Kala Rasulullah bersabda Rasul, man sabbaha, barang siapa yang bertasbih Allah kepada Allah fi duburi kulli salatin, di akhir setiap salat, salasan wa salasina, sebanyak, wa hamidallah, dan memuji Allah, salasan wa salasin, 33 kali, wa kabbarallah, dan bertakbir kepada Allah, salasan wa salasin, wa qala tamamal mi'ah, dan dia membaca. Qala itu artinya apa? Membaca. Tamamal mi'ah, menyempurnakan mi'ah 100. Setelah 33 menjadi apa? Kali 3 menjadi 99. Sisanya apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Maka apa jaminan dari Rasul? Ghufirat. Apa? Ghufirat, diampunkan khotoyahu, kesalahan-kesalahannya. Wa inkanat, meskipun ada apanya lu? Apanya? Kesalahan-kesalahannya itu misla zabadil bahri, sebanyak buih, ya, sebanyak buih di lautan. Bisa dihitung? Nah, artinya apa? Meskipun dosanya begitu banyak sekali, asal habis sholat zikir, baca tasbih, tahmid, takbir 33 masing-masing. Ya. Nah, dari sini bisa nggak habis sholat itu zikir tanpa harus dikomando? Bisa? Dipelototin. Bisa? Kalau enggak, lah ngantuk itu artinya nggak bisa. Kalau nggak ngantuk bagaimana? Lah itu berarti belum bisa. Gimana tuh? Ibu kasihan kamu yang harus diprototinnya, gimana dong? Ya,
Kasihan yang habis sholat belum bisa zikir, belum bisa tahmid 33, belum bisa takbir 33. Kenapa? Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, apa? Begitu? Habis sholat apa? Masalah kalau habis sholat memang harusnya apa? Zikir. Tapi kalau habis sholat terus apa? Masih mending, ya kan? Ngantuk masih mending, kabur lah itu ya. Tuh. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan itu, tidak terjadi 2 kali. Kesempatan hanya terjadi berapa kali? 1 kali. Apa yang sudah lewat bisa kembali? Walaupun hanya 1 detik. Jadi yang sudah lewat. Maka selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, jangan sampai disia-siakan. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhum aw fa'iluhun. Mu'aqibatun, mu'aqibat itu artinya posisi belakang. Posisi di akhir. La yakhibu, yang tidak akan rugi, yang tidak akan rugi. Siapa? Qailuhunna, orang-orang yang mengucapkan kata-kata akhir. Au fa'iluhun, atau pelaku-pelakunya. Dubura kulli sholat, di akhir setiap sholat maktubah. Nah, sini ada ketentuan apa? Ketentuan sholat maktubah. Tidak akan yakin orang-orang yang mengucapkan apa itu? Salatan wa salasina tasbihah, 33 tasbih. Wa salatan wa salasina tahmidah, 33 tahmid. Wa arba'an wa salasina takbir. Di sini ada apa? Ada arba'an, itu 4. Arba'an wa arba'in, arba'an wa salasin, 40, 34. Di sini ada perbedaan redaksi. Kalau di hadis sebelumnya salatan masalin semua, tapi di sini apa? 34. Yang 34 itu apanya? Takbirnya. Siapa yang bisa mengakhiri setiap selesai sholat dengan 33 tahmid, 33 tasbih dan 34 takbir, la yakin, ialah orang yang tidak pernah apa? Rugi. Mau rugi? Mau rugi? Ada orang yang tidak mau rugi tapi juga tidak mau untung, kan aneh kan? Tidak mau rugi tapi nggak mau untung. Apa itu? Nggak mau rugi, maunya apa? Untung, tapi tidak mau melakukan bagaimana bisa mendapatkan. Nah, itu berarti dia nggak mau rugi tapi nggak mau melakukan hal yang
Bukan. Berarti sama aja apa? Sama aja apa? Ya rugi. Ya. Yang terakhir. Wa ibn Abi Waqqas wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadu beliau berta'awud. Apa ta'awud? Kaila ta'awud apa? Dubur salawatin, di belakang apa? Di akhir salat, bihaula, dengan haula'il kalimat, dengan kalimat-kalimat ini. Takut maksudnya berlindung kepada Allah. Rasulullah SAW selalu beliau berlindung kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat berikut. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Ada berapa macam? Ada berapa macam? Satu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Satu, berlindung kepada Allah. Satu, dari sifat juben. Apa juben? Penakut. Wal bukhl, yang dua apa? Bakhil alias pelit. Ya, berlindung dari sifat penakut dan berlindung dari sifat apa? Pelit. Terus apa lagi yang dua? Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Amin. Dan aku berlindung kepadamu min an uradda, dari dikembalikan, min an uradda, dari dikembalikan ila ardalil umur, kepada umur yang sia-sia. Berarti apa? Tua tapi tidak punya kebaikan. Gitu loh. Contohnya begini, orang tidak biasa sholat malam, sholat apa? Sholat tahajud. Orang tidak biasa sholat tahajud itu biasanya sudah tua. Nih, kalau kalian nggak bisa sholat tahajud itu karena apa? Karena masih apa? Ngantuk. Maksudnya apa? Masih menikmati apa? Tidur malam, kan begitu kan? Itu karena masih menikmati. Tapi kalau orang tua, ya, orang sudah tua, nanti kalau sudah umurnya di atas 50, kalau 50 ya masih nikmat ya tidurnya ya. Ya. Mungkin sudah 60, 70 sana. Itu kalau malam sudah tidak apa? Asal sudah jam 1 jam 2 malam sudah mulai tidak apa? Tidak bisa tidur. Jadi kalau tidur gasik nanti bangunnya gasik, gitu loh. Tidur jam 9 nanti jam 1 jam 2 itu sudah tidak bisa tidur. Tapi kalau mereka tidak biasa sholat tahajud, walaupun dia tidak bisa tidur, nggak akan kepikiran tahajud. Itu namanya ardal. Berarti apa? Sia. Bagaimana supaya nanti kalau sudah tua kamu tidak ardal umur? Lah iya. Nah, usahanya apa? Membiasakan. Jangan nunggu nanti lah kalau udah tua ibadahnya nonsen. Makin tua makin berat. Ya? Makin tua makin susah. Jangan anggap nanti kalau udah tua terus kemudian kesempatannya lebih banyak. Tidak. Karena apa? Ibadah butuh tenaga, ibadah butuh semangat. Nah, semangat itu ada pada waktu masih muda. Tenaga ada pada masih apa? Masih muda. Kalau itu kamu asah terus, nanti ketika sudah tua, sudah waktunya lebih banyak, tidur sudah tidak apa? Nyenyak.
maka diisi dengan apa? Ibadah. Sholat sudah, tinggal baca Quran, tinggal apa? Zikir. Nah, ini yang kita harus berlindung. Ya, yang kedua, wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Yang ketiga apa? Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu berupa apa? Ada dua. Satu fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Kalau syubhat ini urusan akidah. Ya. Banyak orang yang menjual akidahnya karena apa? Demi untuk mendapatkan kesenangan dunia. Banyak orang yang kemudian mengorbankan akidah, merusak akidahnya karena dia ingin masyhur, ingin terkenal, ingin menjadi orang yang dikagumi ini syubhat. Tapi kalau syahwat dunia, fitnah apa? Nah, itu dia. Fitnah syahwat itu apa? Karena dunia. Apa itu? Ingin mengejar kekayaan, ingin apa? Mengejar lawan jenis. Itu namanya syahwat. Itu yang kita harus berlindung. Karena itu sangat berbahaya, baik syahwat terhadap harta maupun syahwat terhadap apa? Nah, sama. Wa a'udzubika min fitnatil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari apa? Apa itu fitnah kubur? Apa itu fitnah kubur? Ya, siksa. Kenapa kok dikubur disiksa? Karena ndak bisa jawab ujian. Fitnah kubur itu ujian. Ndak bisa jawab. Pertanyaannya apa? Loh, gampang kan ya? Man rabbuka, apa jawabannya? Rabbi Allah. Jawab, ya, Tuhan saya Allah. Itu di sini. Kenapa kok susah? Kenapa kok tidak mudah? Karena yang jawabannya itu bukan jawaban kognitif. Kalau di sini kamu sekolah, ujiannya kognitif, menguji daya ingat. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau mau ulangan, apalin saja. Kalau sudah hafal pasti bisa. Tapi dikubur apa bisa dihafalin? Uji saya. Uji apa? Ujian kubur. Caranya bagaimana? Saya mau ngapalin jawaban-jawaban apa pertanyaan kubur. Man rabbuka rabbi Allah. Man rabbuka rabbi Allah. Sampai nanti saya sambil ngantuk, sambil tidur, tanyain tak. Nanti kalau saya tidur, tanyain. Man rabbuka rabbi Allah. Haha, lulus. Apa bisa begitu? Walaupun dihafalin sampai ngantuk pun kamu bisa jawab. Ya kan? Tidak berarti kemudian nanti dikubur bisa jawab. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sana bukan kognitif, bukan apa daya ingat, tapi afeksimu. Apa yang sudah kamu amalkan itu yang akan memudahkan. Paham? Nah, inilah yang kita harus berlindung, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Kita baca doanya, ta'awudnya, supaya nanti juga kalau habis sholat dibaca. Ya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah ya Rabb. Mutawud habis sholat kok mutawud masuk ke WC itu gimana? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Itu dibaca Jom. Ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri
wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabr.